Ya pinter-pinter lah kita membaca buku-buku makanan yang memang biasanya dibutuhkan oleh anak-anak. Iya, Bukan hanya bentuknya, iya. tapi juga rasanya. Hai Mams, senang sekali saya Dikta Gina bisa hadir menemani Mams lagi di podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Apa kabar Mams semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Kita sudah mau menuju akhir tahun loh, semangat. Nah seperti biasa di podcast Keluarga Siaga Lifeboy ini kita akan membahas tentang masalah-masalah kesehatan, isu-isu kesehatan, tapi dikemasnya ringan-ringan aja. Nggak usah berat-berat, nanti Mams tambah pusing ya kan. Di episode 15 ini kita akan membahas tentang makanan yang baik untuk si kecil. Setelah sebelumnya kita ngobrol tentang hari cuci tangan sedunia. Habis cuci tangan, kalau sebelum makan juga perlu cuci tangan ya kan. Nah sekarang makannya nih yang kita obrolin. Tapi saya tidak mungkin sendirian di sini, pasti ada yang menemani. Sebelum saya perkenalkan siapa aja yang menjadi narasumber dan juga tamu istimewa saya untuk episode 15 kali ini dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Jangan lupa dong untuk follow dulu Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid dan juga like, subscribe YouTube channelnya Lifeboy di @lifeboyid juga. Nyalain notifikasinya. Jadi nanti kalau ada episode baru dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy, Mam langsung tahu dan bisa langsung nonton, ya kan? Oke, kalau gitu untuk episode kali ini yang menjadi narasumber kita adalah seorang dokter anak, Profesor, aduh ini saya tidak boleh salah ya. Profesor Dokter Hingki Hindra Irawan Satari, spesialis anak, konsulen, master tropical pediatrik. Bener Prof? Bener. Wih, alhamdulillah, luar boleh biasa. tepuk tangan. Dikta Gina tidak melakukan kesalahan ya. Itu kayak satu napas kayak ijab kabul ya. Menyebut Prof Hingki ini namanya. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Prof Kasih ya. Gina juga ya. Alhamdulillah sehat dan ceria Prof. Alhamdulillah. Aktivitas sekarang masih praktek Prof? Masih praktek, masih ngajar, masih Ih, Masya Allah. uji, masih Wih. rapat mas. Wow, luar biasa, aktivitas masih padat. Bahkan kemarin juga Prof sempat datang ke acara Hari Cuci Tangan Sedunia di Cilandak Town Square bersama Lifeboy ya Prof ya. Seru amat tuh. Seru banget ya. Itu adalah hal yang kita anggap sepele, cuci tangan, tapi impactnya besar sekali. Dan juga ada moms inspiratif. Ini moms idola aku juga, salah satunya aku follow Instagramnya beliau. Ada Kak Ririn Ekawati. Halo, apa kabar? Baik, Kak Ririn sehat? Sehat alhamdulillah. Cantiknya nggak luntur-luntur ya? Kamu juga, Ih, Masya Allah. Kemarin itu aku sempat lihat, aku pikir ada sesuatu di dalam perutnya ya. Ternyata bukan, Ternyata aku ketipu. Iya. Maaf ya. Emang nggak ada rencana buat hamil lagi Enggak atau ada. gitu? Kita sudah seperti awal Ya. mau ngurusin yang sudah ada aja. Oh, yang sudah ada aja Iya. ya, dimaksimalkan ketimbang nambah yang baru gitu ya. Udah nggak muda lagi juga. Oh, tapi kelihatannya masih muda. Terima kasih. Kita akan membahas tentang makanan yang baik untuk si kecil, karena dengan asupan nutrisi yang baik mudah-mudahan nanti tumbuh kembang anaknya juga jadi maksimal. Nah mungkin ke Prof dulu ya, Kak Ririn sebentar ya. Iya. Ini kalau aku baca dari WHO ya Prof ya, bahwa nutrisi anak yang terbaru itu salah duanya orang mah salah satunya, salah duanya melanjutkan pemberian ASI dan juga rekomendasi susu untuk anak umur 6 sampai 23 bulan. Benar ya Prof ya? Iya. Jadi ada Organisasi Kesehatan Sedunia, Iya. WHO, World Health Organization, tuh organisasi yang bukan punya satu dokter, bukan punya satu negara, tapi kumpulan para pakar Iya. yang kompetensinya dalam hal ini tentang nutrisi. Jadi mereka melihat permasalahan seluruh dunia dan kelihatannya yang jadi fokus karena kurang peduli bahwa ASI itu harus terus diteruskan sampai sekitar umur 2 tahun. Dan pemberian makanan pendamping itu sangat krusial. Jadi Oh. diingatkan kembali oleh organisasi itu dan ya tentu saja disimak oleh para dokter, para Iya. tenaga kesehatan dan tentunya ibu-ibu bahwa ASI itu memang paling sempurna
Dan Betul. harus diberikan sesuai dengan kemampuan si ibu yang diberikan nikmatnya dan karunia-Nya oleh Yang Maha Kuasa itu bisa memberikan sampai 2 tahun. Zat-zat yang dibutuhkan untuk sepanjang umur si anak itu. Oke. Dan itu memang ada periode tertentunya juga. Iya. Dia memang hanya memenuhi seluruh kebutuhan si Iya. bayi itu sampai umur 6 bulan. Iya. Udah itu perlu diberikan makanan pendamping. Jadi makanan pendamping juga pada saat setelah 6 bulan sama strategisnya sama dengan ASI. Nah, Oh. jadi karena kita tahu udah kenal istilah 1000 hari pertama Iya. itu golden period, masa kritis, masa anak-anak untuk mempersiapkan fundamen atau fondasi dia untuk kehidupan di masa depan, untuk menjadi pengganti-pengganti kita, pengganti Ririn, pengganti Gina, pengganti saya. Mereka harus diberikan nutrisi atau bekal atau modal untuk hidup di kemudian hari, bersaing dengan anak-anak lain, dengan dari negara-negara lain, dengan ASI yang dikaruniai kepada seorang ibu, nikmat yang tiada terkira. Iya. Dan pada saat yang tepat diberikan pendamping, jadi optimum, tumbuhnya optimum, menjadi sumber daya manusia yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Jadi fokus itulah yang dikeluarkan baru Oktober beberapa bulan lalu untuk diingatkan kepada para ibu, Oh. para ayah, para Iya. tenaga kesehatan, masyarakat bahwa teruskan pemberian ASI. Iya. Genapkan sampai 2 tahun. Iya. Namun ingat, 6 bulan itu udah gak cukup lagi. Kasihlah makanan pendamping sehingga semua kebutuhan dia tercapai. Tercukupi. Ya. Nah, kalau Kak Ririn sendiri waktu Jasmine sama Yaya dua-duanya ASI eksklusif gak nih? Ini dia nih, beda anak tuh kan beda ceritanya ya Prof Iya, ya. benar. Waktu Katlea memang dia nggak sampai 6 bulan. Iya. Cuman 3 bulan tapi nggak tahu kenapa pada saat itu ASI saya nggak keluar lagi. Oke. Nah tapi untuk Jasmine beda lagi, dia benar-benar eksklusif malah sampai hampir 2 tahun dia ASI juga. Jadi setiap ibu tuh punya cerita dengan anak yang beda-beda juga Bener, gitu. betul. Nggak ngerti kenapa pada saat Katlea itu ASI saya cuman berhenti di 3 bulan. Habis itu Udah abis itu sudah. ditambah dengan susu yang lain gitu. Oke. Dengan akhirnya setelah 6 bulan baru dikasih makanan penunjang tadi itu. Nah, kalau seorang Mams Ririn nih ya, Mm-mm. tips and triknya ngasih makanan Iya. untuk anak-anaknya yang lucu-lucu itu supaya gizinya tetap terpenuhi tapi juga nikmat. Iya. Kayak aku dulu pertama kali nih ya, Mhm. empasi anak, Iya. excited banget. Semua aku masukin, segala kaldu, terus kayak saripati ayam, Iya. daging, Mm. ati. Akhirnya aku icip sendiri, gak enak. Kayak gimana anak aku mau makan? Makan, Itu ya. sendiri rasanya kok gak enak ya, amis banget ya gitu. Iya, Nah iya. kan gak cuman gizinya Gizi. doang kan ya Prof, yang Mm-mm. penting ya juga setidaknya enak, Enak. gitu. Gimana tuh Kak Ririn tipsnya? Yang pasti kan makanan yang sehat itu yang tadi dokter bilang bernutrisi, protein, vitaminnya juga ada semuanya. Ya pinter-pinter lah kita membaca buku-buku makanan yang memang biasanya dibutuhkan oleh anak-anak. Iya, Bukan hanya bentuknya iya, tapi juga rasanya. iya. Nah sekarang itu kan banyak sekali nih anak ibu-ibu yang bisa membuat makanan dengan bentuk-bentuk yang lucu. Iya, betul. Nah itu juga salah satu cara menurut aku supaya anak-anak punya selera. Karena melihat bentuknya juga bagus tapi Iya. juga rasanya juga enak ya. Iya. Itu sih yang bisa dibikin sama ibu-ibu yang ada di rumah sekarang Jadi gitu. intinya belajar Belajar. Mams, googling. Ah, No, ah. udah banyak banget kayak di Iya. Google, di toko buku yang Ah, buku-buku ah. tentang empati, cara memberikan makanan pendamping pada anak yang nutrisinya cukup, terus juga kemasannya bagus, Bagus. enak Ah, gitu ah. ya. Kan moms itu tiap hari belajar terus ya Iya kalau punya anak bener, ya. gak bisa berhenti belajar, Nggak sama mesti. kayak dokter ya Prof ya, tiap hari belajar terus. Nah kalau menurut Prof sendiri tips and triknya tadi kan Prof bilang bahwa harus cukup kayak hidrat arang, terus lemaknya, proteinnya segala macam. Mungkin Mams kayak itu dalam bentuk apa? Di rumah saya nih apa yang harus saya sajikan gitu untuk tercukupi nutrisinya, gimana nih Prof? Ya tadi kan Gina telah singgung ya katanya udah makan nasi udah cukup ya. Iya. Ada lagi kan cerita yang lain mungkin Iya. Ririn juga cerita dia makannya nggak mau nasi, maunya
kentang Kentang, aja. iya. Ya, ada juga. kayak anak Belanda gitu ya. Iya. Anak bule ya Prof. Sayur. Anak bule. Nggak apa-apa. Jadi ada juga kan anak yang nggak mau makan nasi. Jadi hidrat tarang tuh ya bisa nasi, Iya. bisa mie, bisa kentang, bisa ubi, Iya. bisa Iya singkong, betul. bisa roti, ya Iya. bisa semua itu boleh diberikan. Tadi Gina udah berikan ilustrasi ya, merasakan makanan ternyata nggak enak. Iya Prof. Betul. Jadi Tuhan itu telah menciptakan lidah Iya. sebagai indera pengecap, itu karunia, dan pengecap itu ya memang memberikan rasa nikmat ya. Iya. Kepada si baby itu juga demikian. Nah, makin besar dia, makin sempurna rasa kecapnya. Dan kalau kita rasain ASI, pernah ngerasain ASI kan? Iya. Rasanya kan nggak keruan, tapi kok nikmat banget tuh si Iya. baby itu ya, dan Iya. dia tumbuh dan kembang dengan pesat. Karena memang rasa kecapnya sedang mulai mengenal. Nah, waktu 6 bulan itu kita introduksi berbagai macam rasa dan berbagai macam makanan. Iya. Jadi protein itu memang dianjurkan protein hewani. Iya. Harus ada setiap kali makan. Hmm. Protein hewani kan ya daging, ya Ikan. ikan, ya telur, itu Iya. termasuk protein hewani. Namun ada juga protein nabati ya, tahu, Tempe. tempe, itu semua dianjurkan. Kemudian lemak, jadi jangan berpikir kalau lemak itu jadi nggak boleh, dari kecil nggak boleh. Iya. Lemak itu ada manfaatnya buat otak, buat syaraf, itu otak itu diperlukan lemak. Jadi kalau kita perhatikan itu berhenti makan sebelum kenyang tuh, jadi Iya. semua makan semua boleh dimakan, tapi ada porsinya. Iya. Seimbang itu yang tadi ya Selaras, Prof ya. serasi, seimbang. Iya. Vitamin dan mineral, sayuran hijau sama buah-buahan manis harus setiap hari masuk. Iya. Nah, dengan kita mengintroduksi dari sejak umur 6 bulan itu, nah si rasa kecapnya mulai berkembang, dan juga dia nggak milih. Jadi karena kita Jadi udah udah diberikan kenalin semua semuanya. rasa Iya. gitu ya. Dan sebetulnya ada lagi satu kata kunci, harusnya yang masaknya ibunya. Iya. Karena Itu coba dia. sekarang inget ya, kalau Gina lebaran ke Iya. rumah ya, Ririn ke rumah ya, terus ibu kita masakin, bedanya Iya benar Iya. luar Prof. biasa dengan Rasanya ya. iya. Kenapa? Karena rasa nikmat itu diintroduksi oleh ibu kita Iya. semasa kita kecil. Iya. Nah, itu rasa nikmat itu yang melekat di memori kita. Jadi dengan memberikan makanan yang kita berikan dan buat sendiri, itu juga beda kepada si anak, dan juga taste-nya ya, rasa kecapnya. Dan ada juga yang memberi, Prof, anak saya kalau ke restoran dia makannya banyak. Kalau ke rumah gak enak. Tadi kita bilang emang Gak bakat ibunya masak ya. Iya benar. Iya, Tapi iya. kan sebagai ibu-ibu ya Kak Ririn, mungkin Kak Ririn pernah mengalami biasanya di fase-fase awal anak-anak masuk ke periode empati tuh kayak excited. Kayak Iya. dikasih makan apa aja anak. Ada satu fase nanti tahu tuh dia GTM. Tidak mau Tidak makan sama sekali. makan. Kak Ririn ngalamin gak ada fase itu? Iya, pernah ngalamin kayak gitu. Biasanya anak-anak yang memang mungkin, kalau Katlea, Yaya itu memang nggak pernah ada apa namanya, nggak nafsu Fase nggak- makan, makan karena terus. memang doyan makan anak itu. Alhamdulillah Enak dikasih sekali punya ya. anak yang suka sekali makan. Nah tapi kalau seandainya lagi nggak enak badan, biasanya pasti rasa pengen makannya itu berkurang. Ya Ya. sih itu sih. Jadi moodinya Moodinya, atau itu kalau iya. lagi nggak enak Nggak badan, enak badan. aja Oh gitu berarti ya. udah mulai tahu nih, pasti ada yang nggak enak di badannya sampai kok kayaknya nafsu makannya berkurang. Karena Iya. biasanya selalu makan terus. Aku mengalami fase di mana anak aku sulit makan, dan itu kan jadi kayak poin juga ibu-ibu tuh sering membahas ya Prof ya. Kalau kayak anak saya GTM, anak saya dikasih makan apa susah banget gitu. Apakah harus saya kasih cemilan aja nih yang penting asupannya tercukupi? Karena misalnya makan berat nggak mau, Iya. terus hanya minum susu aja ditambah cemilan. Nah seperti tadi Kak Ririn kan udah cerita juga bahwa kalau Katlea tuh nggak ada kesulitan makan sih, walaupun kalau lagi sakit ya jadi mut-mutan gitu. Justru kalau aku pikir-pikir kayak momen sakit itu kayaknya harusnya asupan nutrisinya tetap bagus kan Iya, ya. iya. Karena untuk
penyembuhan gitu. Nah, gimana cara mengakalinya sih Kak Ririn? Biasanya tuh ditanya, kira-kira Kak Lia maunya makan apa? Pernah Kak Lia bilang, aku mau minta mentahnya aja mama, nanti aku beli sendiri.